Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usonuge. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022 sesuai dengan judul video. Di sini kami akan membagikan hasil audiensi yang sudah dilakukan yaitu antara guru lulus passing grade P3K 2021 dengan Komisi 10 DPR RI pada tanggal 6 Juli tahun 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak video sampai selesai untuk melihat hasil audiensi yang sudah dilakukan rapat dengar pendapat umum antara Komisi 10 dengan guru lulus passing grade. Nah, ini adalah laporan singkat Komisi 10 DPR RI bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pemuda dan olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif dan perpustakaan nasional. Nah, kita perhatikan di sini untuk kegiatan sendiri tadi kita sudah live-kan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan lihat secara laporan tertulisnya untuk rapat dengar pendapat umum dari perwakilan guru lulus passing grade P3K tahun 2021 yang dilaksanakan pada 6 Juli 2022, di mana pimpinan rapat tadinya dipimpin langsung oleh Pak Abdul Fikri Fakih. Langsung saja kita ke poin-poin penting dari hasil laporan singkat audiensi guru honor lulus PG dengan Komisi 10 DPR RI. Nah, di sini beberapa ada catatan penting yang harus rekan-rekan guru honor ketahui, di mana yang pertama adalah Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada perwakilan guru lulus passing grade P3K yang telah menyampaikan aspirasi, di antaranya yang pertama yaitu tidak mendapatkan jam mengajar lagi dan tidak memegang kelas pada tahun ajaran baru 2022-2023 setelah penempatan guru P3K yang sudah dilantik di tahap 1 dan 2. Tentunya ini bagi rekan-rekan guru yang sudah lulus PG yang sudah tidak mendapatkan jam mengajar lagi, artinya tidak mengajar lagi ya Bapak Ibu, karena adanya penempatan yang sudah dilantik yang sudah lulus tahap 1 dan tahap 2. Ini juga disampaikan aspirasinya pada saat audiensi tadinya. Kemudian yang kedua yaitu memohon Komisi 10 mengundang yaitu pemerintah daerah terkait dengan pengajuan formasi P3K dan ketersediaan anggaran. Jadi pada saat audiensi tadi perwakilan dari guru lulus passing grade P3K tentunya meminta kepada Komisi 10 untuk mengundang seluruh Pemda yang berkaitan dengan pengajuan formasi P3K dan ketersediaan anggaran. Dan tentunya kita ketahui kunci utama dari penempatan ataupun pengangkatan guru-guru honorer yang sudah lulus PG itu adalah ada kuota formasi atau ketersediaan anggaran agar rekan-rekan semuanya bisa diangkat menjadi ASN P3K. Namun di samping itu Bapak Ibu, tentunya Panselnas sampai saat ini masih melakukan rakor koordinasi dengan seluruh Pemda terkait dengan pemenuhan kebutuhan ASN P3K guru di tahun 2022. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tenaga kependidikan sangat penting keberadaannya. Jadi di sini perwakilan guru lulus passing grade juga menyampaikan aspirasi bagi rekan-rekan tendik ya, tenaga kependidikan, di mana di sini disampaikan sangat penting keberadaannya. Jadi mohon agar diperhatikan dan ada seleksi bagi yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Dan kemudian yang keempat yaitu berharap yang sudah mengikuti seleksi P3K dan lulus passing grade segera diberi SK, terutama yang prioritas 1 tentunya yang sudah lulus PG, baik yang THK 2 guru honorer negeri, lulusan PPG dan juga guru swasta. Dan yang kelima di sini adalah memohon agar guru swasta yang sudah lulus tidak dikembalikan lagi ke sekolah asal. Jadi di sini pada saat audiensi tadi juga meminta kepada Komisi 10 untuk menyampaikan aspirasi ini tentunya kepada pemerintah, yaitu mohon agar guru swasta yang sudah lulus PG itu tidak dikembalikan lagi ke sekolah asal, artinya itu penempatannya tetap di sekolah negeri Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keenam, formasi untuk guru bahasa Inggris seleksi tahap 1 dan tahap 2 itu tidak lebih dari 10% dari formasi yang tersedia. Nah, selanjutnya yang ketujuh, Provinsi Jawa Barat yaitu 10.397 lulus passing grade, di mana 6.425 yang akan mendapat formasi. Kemudian 3.972 belum mendapatkan formasi, berada pada Mapel, PKWU, Bahasa Inggris, PAI, PPKN, PJOK, dan guru SLB. Tentunya ini berdasarkan perhitungan dari perwakilan guru lulus passing grade P3K yang disampaikan kepada Komisi 10 DPR RI.
Nah, kemudian yang kedelapan yaitu Provinsi Lampung. Dari 15 kabupaten, baru 2 kabupaten yang telah memberikan SK kepada peserta seleksi tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021. Dan ini ternyata juga disampaikan aspirasi bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus PG di tahun 2021 dan mendapatkan informasi terkait dengan penyerahan SK P3K-nya. Dan yang kesembilan yaitu bagaimana nasib guru yang sudah terlanjur di PHK pada saat ini belum mendapatkan SK. Nah, ini juga disampaikan aspirasinya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ke-10 menyerahkan tabulasi berbagai persoalan tes seleksi guru SNP3K tahun 2021. Kemudian yang ke-11 yaitu meminta agar 2.593 guru lulus passing grade di Kabupaten Bekasi itu mendapatkan SK pengangkatan ASN-P3K pada tahun 2022, tidak hanya 1.020 yang diusulkan. Begitu juga dengan daerah lainnya, tentunya untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi itu beberapa catatan yang disampaikan oleh perwakilan guru lulus passing grade P3K kepada Komisi 10 DPR RI, yang tentunya nanti akan disampaikan kepada pemerintah. Dan kedua, catatan yang keduanya adalah terhadap penjelasan dan masukan yang disampaikan, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Komisi 10 akan mendesak Panselnas, yaitu melalui Kemendikbudristek RI untuk terus mensosialisasikan kebijakan anggaran seleksi guru SNP3K. Tentunya ini sudah dilakukan ya Bapak Ibu, adanya rakor yang masih dilaksanakan, yaitu untuk rakor teknis pemenuhan kebutuhan SNP3K. Kemudian yang B yaitu Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI untuk menerbitkan linearitas pendidikan dalam seleksi guru sesuai dengan kompetensi dan memberikan kejelasan dapodik bagi guru yang sudah lulus passing grade. Ini berkaitan dengan linearitas dan juga data dapodik ya Bapak Ibu untuk yang sudah lulus passing grade. Dan yang ketiga adalah Komisi 10 itu mendorong Kemendikbudristek RI melakukan koordinasi dengan Kemendagri RI untuk mengundang pemerintah daerah yang masih ada persoalan seleksi ASN P3K. Nah, ini ada beberapa catatan penting pada saat audiensi perwakilan guru lulus passing grade P3K dengan Komisi 10 DPR RI pada tanggal 6 Juli tahun 2022. Nah, tentunya berkaitan dengan data ini, Komisi 10 DPR RI yaitu melalui Pak Abdul Fikri Faki juga menyampaikan bahwasanya beliau juga selalu mengadakan komunikasi dengan Kemendikbudristek RI, tentunya dengan Prof. Nunu ya. Tadi beliau juga menjelaskan bahwanya tentunya terkait dengan pemenuhan kebutuhan SNP3 berkaitan dengan formasi, tentunya ada perubahan data ya, perubahan karena kita ketahui Kemendikbud RI ataupun Panselnas itu sampai saat ini melakukan rakor dengan seluruh Pemda yang dibagi menjadi 5 regional. Tentunya pelaksanaan yang sudah kita ketahui pada tanggal 15 Juli itu terakhir, dan tentunya data-data terkait dengan pemenuhan kebutuhan SNP3K guru itu terus mengalami perubahan, dan itu disampaikan juga langsung oleh Pak Abdul Fikri Faki pada saat penutupan audiensi dengan perwakilan guru lulus passing grade P3K. Dan untuk lebih jelas kita simak penjelasan langsung dari Pak Abdul Fikri Faki. Sebagai langkah untuk juga menyampaikan, mudah-mudahan juga dari Dirjen GTK atau unsur-unsurnya, mungkin Bu Sesdijen juga yang sampai akhir tadi saya masih WA-an, meskipun ada perkembangan. Jadi data yang Bapak Ibu punya mungkin berbeda dengan apa yang Bu Nunu, Prof. Nunu, karena Kemendikbudristek juga terus melakukan komunikasi dengan daerah-daerah. Seperti misalnya tadi saya baca sebagian misalnya Jawa Barat tadi udah Pak, juga sudah ada perkembangannya ditambah, jadi semakin bertambah, dan mudah-mudahan semakin kesini akan ada penyelesaian. Jadi masing-masing mudah-mudahan juga ini disampaikan sebelum kami menyampaikan secara tertulis. Mudah-mudahan Kemendikbudristek juga mengikuti acara ini, dan sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu tidak hanya mewakili diri sendiri, tapi Bapak Ibu paling tidak 93.000 yang sudah lulus passing grade pada ada formasi tapi belum dapat SK, kemudian 193.000 yang sudah lulus passing grade tapi belum ada formasi. Dan kali ini tentu banyak tadi masih ada keluhan, mudah-mudahan
ini Prof. Johar Arifin. Mohon maaf Prof, ini melewati masanya karena sudah pada datang Komisi 10 dan ini kami masih menggunakan waktu untuk RDPU hari ini. Sekali lagi kalau ada di sana sini banyak kekurangan kami mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 yang dengan sabar mengikuti RDPU hari ini, dan mudah-mudahan ini mendapatkan solusi, dan ini semuanya adalah kontribusi kita untuk mencerdas kehidupan bangsa dan untuk generasi yang akan datang. Allahumma amin. Demikian dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka RDPU hari ini kami nyatakan ditutup.